Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya Dio Joshua Sandika Sumuringo dengan NIM 52321310002. Di sini saya ingin menuntaskan tugas akhir saya di mata kuliah praktek penggunaan dan pengaturan motor listrik. Di sini saya membawakan judul penggunaan motor listrik 3 fasa pada forward dan reverse. Nah, pokok pembahasan saya yang pertama itu rangkaian forward dan reverse ini adalah rangkaian pengendali motor listrik 3 fasa yang digunakan untuk mengatur arah putaran motor agar dapat berputar ke dua arah, yaitu maju forward dan mundur reverse. Perubahan arah putaran ini dilakukan dengan menukar posisi 2 dari 3 fasa pada terminal motor dengan merancang 2 kontaktor utama, satu untuk forward dan satunya untuk reverse, di mana motor dapat dikendalikan untuk bekerja sesuai kebutuhan aplikasi. Rangkaian ini tidak hanya memungkinkan motor berputar dua arah, tetapi juga dirancang agar aman dan penambahan sistem interlock baik secara elektrik maupun mekanik, di mana interlock berfungsi untuk mencegah kedua kontaktor aktif dalam waktu bersamaan. Karena hal tersebut dapat menyebabkan hubungan singkat antar fasa. Secara keseluruhan, rangkaian forward reverse menjadi salah satu rangkaian kendali yang sangat penting dalam dunia industri karena mengatur arah putaran motor dengan aman, mudah, dan terkontrol. Nah, prinsip kerja dari rangkaian forward reverse adalah mengatur arah putaran motor listrik 3 fasa dengan cara mengubah urutan fasanya. Ketika tombol forward ditekan, maka kontaktor K1 aktif dan menghubungkan motor dengan urutan fasa nomor normal, yaitu RST, sehingga motor berputar ke arah maju. Sebaliknya, saat tombol reverse ditekan, maka kontaktor K2 aktif dan 2 dari 3 fasanya ditukar, misalnya RTS, sehingga arah medan magnet stator berubah dan motor pun berputar berlawanan arah. Nah, agar rangkaian bekerja dengan aman, maka digunakanlah sistem interlock elektrik dan mekanik, di mana interlock ini memastikan bahwa ketika kontaktor forward atau K1 aktif, maka kontaktor reverse atau K2 tidak dapat aktif, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya hubungan singkat antar fasa yang dapat merusak kontaktor ataupun motor. Dengan sistem kerja seperti ini, maka rangkaian forward reverse dapat mengatur perubahan arah putaran motor dengan aman, terkontrol, dan responsif sesuai kebutuhan aplikasi. Nah, ini adalah gambar rangkaian daya, serta ini adalah gambar rangkaian kontrol pada rangkaian forward reverse. Nah, di sini saya akan memulai simulasinya. Saya akan mulai simulasinya dengan memberikan 3 fasa supply di awal. Baru saya akan menambahkan normally open triple kontaktor. Sini akan saya putar dulu. Baru menghubungkan rangkaiannya. Baru tambah juga satu lagi, itu normal open triple kontaktornya. Dibuat di sebelahnya. Tambahkan di sebelah. Baru hubungkan. Dimana yang pertama itu akan masuk ke T. Akan masuk pada power supply yaitu T, baru yang keduanya tetap PS.
kita buat ulang aja ya. Ini kabelnya nggak rapi. Oke, baru kita ulang. Kita ambil di sini aja. Oke, baru yang ini masuk ke R. Rapikan lagi. Oke, baru setelahnya kita tambahkan motornya. Kita gunakan motor diapasa. Kita letak di bawah sini. Oke, kita tarik dulu untuk yang ini. Nah, yang ini tuh kita rapiin motornya, kita ratain ke kabel yang di tengah, ke kontaktor yang di tengah, baru kita main sini. Oke, agak kita tutup aja di bawah sini aja dia tertutup. Oke, nah baru setelah ini tinggal menghubungkan rangkaian-rangkaian menghubungkan ini ya kontaktornya dengan kabel-kabel yang lain. Nah, yang awal kita masukkan ke R. Untuk yang R tetap di S, yang di tengah tetap di S. Untuk yang terakhir itu akan di T atau di T. Nah, baru kita lanjut pada ini adalah rangkaian dayanya, maka kita akan lanjut ke rangkaian kontrolnya. Kita ambil dulu L1, kita ambil L3, yaitu R. Oke, ambil taruh di sini, taruh di sini. Kita buat dia rotasi aja ya, rotasinya tak 90. Oke, kita rotasikan lagi. Oke, nah ini kita taruh di sebelah sini. Ini gitu aja ya. Baru kita ambil stop button. Mana stop buttonnya kita gunakan sebagai NCB-nya. Kita ambil dua. Yang pertama ini untuk NCB. Kita rotasikan. Baru hubungkan R-nya ke ini. Kita kasih namanya dia MCB. Baru yang satunya lagi itu kita jadikan sebagai tombol stop. Rotasikan. Kita hubungkan. Kalau nggak rapi tinggal rapiin aja. Baru tinggal dikasih nama. Kita kasih stop aja ya. Stop. Kita tarik lagi. Tarik. Kita rapiin. Sini. Boleh. Baru kita masuk ke push button atau start tombolnya itu kita ambil yang start tombolnya kita ambil dua. Kita ambil dia dua. Ini ada dua. Kita ambil rangka-rangkai komponen-komponen lainnya juga dulu. Baru kita ambil normally open contact, kita ambil dua.
Ini 2. Baru yang close-nya juga kita ambil 2. Kita ambil 2 yang close-nya. Kita rangkai dulu. Pertama yang ini start buttonnya, ini kita rotasikan, baru kita hubungkan ke si stop. Berarti nanti kita rapiin dulu, tapi agak turun ke bawah untuk berjarak. Baru tinggal kita tambahkan si NO nya, kontaktor NO nya kita tambahkan, baru kita hubungkan ya ke sini. Kita agak naik ke atas. Oke, kita hubungkan, atau nanti lah kita hubungin ya. Kita hubungkan yang ini aja dulu, yang ini ke yang bawahnya aja dulu ya. Baru agak turun ke bawah, baru kita tambahkan si NC nya, ini kontaktor NC nya. Ini tinggal turun ke bawah, ini juga kita turunkan. Jangan lupa bagian untuk penulisan namanya diturunin. Baru kita tinggal rapiin, hubungin maksudnya, kita hubungkan dulu. Kita hubungkan. Oke, kayaknya masih salah. Bentar. Ini dulu tambah. Kita hubungkan dulu ya. Untuk yang ini kita hapus dulu. Kita hubungin dulu ini ke si ini ya. Oke, baru kita hubungkan yang ini ke sini. Nah, ini agak kita naikin ke sini lagi. Oke. Nah, untuk itu kita tambahin dulu lagi kontaktor. Ini baru kontaktor. Tadi itu NC kontak sama NO kontak. Ini baru kontaktor. Kita ambil, kita rotasikan lagi. Kita hubungkan kontaktornya ini ke NC-nya. Oke. Baru setelahnya kita tambahin lampu atau indikator. Ini kita kerjain satu-satu dulu. Kita rotasiin. Nah, ini kita agak ke sini lah ya. Baru ini kita hubungkan ke sini. Oke. Nah, ini agak kita rapiin, jejarin. Oke. Baru setelah ini kita tambahin nih, kan ada satu lagi nih yang ini. Kita kerjakan juga yang sebelahnya. Ini kita buat di sebelah sini. Dipaskan di sebelah sini. Agak ke sini lah ya. Kita agak tarik ke bawah. Ini Oke. Baru yang ininya kita tarik juga. Kita rotasiin lagi. Nah kita tambahin lagi si NC-nya.
NC, kita ambil lagi yang lain ya, biar nanti tinggal sekali gerak. Lampu, baru si kontaktornya. Kontaktor, lampu indikator, ini baru kita ambil si NC nya. NC nanti di bawah ini kita rotasiin, kita rapiin dulu. Ini taruh di bawah aja. Ini kita rapiin ya, di sini tinggal kita rapiin ya, gak dirapiin. Oke, baru tinggal hubungkan aja si infonya ini. Nah, udah. Selanjutnya tinggal kita tambahkan si kontaktornya. Kita rotasiin. Kontaktor masuk di sini, baru hubungkan ke si NC-nya, baru rapiin. Terus lampunya di sini kita rotasikan 90, kita agak ke bawahin biar nanti gampang untuk ngasih namanya. Terus kita hubungkan. Oke. Baru kita akan tambahin satu lampu lagi. Ini untuk lampu indikator. Dimana nanti untuk memberitahukan kita kalau misalnya rangkaian ini tuh udah dialirin arus. Kita tambahin satu lagi indikator. Terus kita tambahin ini ya, NC-nya. Kita tambahin 2 NC. Kita masukkan 2 NC. Ini kita taruh di atas satu. Oke, kita sejajarin sama yang ini. Mana nanti lampu ini atau indikator ini akan terhubung sama si lampu indikator ini akan terhubung sama si NC-nya. Baru kita masukkan lagi satu lagi. Kita tambahin satu lagi. Ini kita taruh di sini. Kita rotasiin lagi. Kita hubungin, baru tinggal rapiin. Bentar ya, kita rapikan. Sudah, baru belum rapi, harus sampai rapi. Oke, sudah rapi, maka ini jangan lupa diturunin untuk si peletakan namanya. Nah, di sini baru kita tinggal hubungkan si NC ini di sini. Kita rapiin. Oke. Sepertinya agak ke atas banget ya. Kita agak bagusin lagi. Oh. Oke, kita hubungkan, tunggu ya. Kita hubungkan ke di sini aja lah. Agak ke sini aja. Nih, baru tinggal kita rapiin. Tunggu, tadi udah rapi. Oke, baru tinggal hubungkan si ininya, si komponen-komponen yang lain. Tinggal kita rapiin. Jadi kalau misalnya udah terhubung itu udah enak untuk merapiinnya. Oke, baru tinggal hubungkan lagi. Oke. Hubungkan.
Oke, nggak apa ya, nggak rapi sedikit. Kita hubungkan lagi. Oke, nah ini udah terhubung, maka kita tambahin satu perputaran lagi, yaitu netralnya ya maksudnya. Tambahkan lagi untuk power supply-nya, tampil netral. Kita letakkan di bawah aja. Kita kasih rotasinya lagi. Oke, baru tinggal kita kasih. Kita tambahkan dia di sini, baru tinggal kita hubungkan aja ini. Oke, dihubungkan. Oke, nah setelah dihubungkan maka kita kasih penamaan dulu. Oke, nah kita ambil dari si ininya dulu, si rangkaian kontrolnya dulu. Yang di atas kita sudah kasih namanya MCB, baru ada stop, baru kita ambil di sebelah yang ini. Pertama ini kita kasih dia sebagai forward, VWLT. Oke, ini agak kita geser aja. Oke, sini. Baru kita isi yang ini kita kasih jadi K1. Oke, kita kasih dia K1. Oh, kita buat di sini dulu ya. Ini kita kasih K1. Oke, kita kasih dia K1. Oh, belum ternyata. Kita kasih ke sini dulu. Oh, kita kontaktornya dulu. Maaf. Kasih K1 kontaktor, baru di sini kita kasih sebagai lampu indikator forward. Kita kasih F aja. Baru yang ini kita kasih jadi kontaktor 2. Baru yang ini kita kasih jadi indikator reverse, maka kita kasih dia jadi R aja. Baru yang ini sebagai indikator standby, indikator yang menandakan bahwasanya arus mengalir pada rangkaian ini, maka kita kasih dia sebagai LP1. Sudah. Baru setelahnya kita masuk ke ini, aku ubah dulu jadi kesempatan reverse. Reverse, baru tinggal dipindahin. Pindahin di sini. Baru yang kita kasih dulu. Ini kita kasih K1. Ini kita kasih K1. Ini kita kasih K2. Yang ini kita kasih K1. Ini kita kasih K2. Untuk yang NC ini kita kasih K1 juga. Ini K1. Baru yang di bawahnya kita kasih K2. Nah, untuk yang NC pada rangkaian forward dan reverse, kita kasihnya itu bersebelah, atau kita buat itu jadi yang pertama di forward kita ganti jadi K2, maka di reverse kita ganti jadi, kita kasih namanya jadi K1. Oke, nah kita kan udah selesai nih, berarti kita tinggal menguji coba apakah rangkaian ini berhasil. Mari kita uji coba. Nah,
pada indikator standby itu lampu indikatornya menyala, maka menandakan bahwasanya arus mengalir pada rangkaian ini. Maka kita akan menyalakan bagian forward dulu. Nah, setelah forward menyala, kita tekan push buttonnya, lampu indikatornya itu menyala dan kontaktornya juga ikut menyala. Nah, pada motor 3 fase kita lihat dia berputar sesuai dengan arah jarum jam. Terus, kenapa dia tetap menyala? Karena ada kontaktor bantunya yang dia itu langsung terkunci. Jadi tertutup, yang menandakan bahwa arus itu akan terus mengalir tanpa perlu kita tekan tombol lagi. Nah, kalau misalnya kita mau nyalakan si kontaktor duanya atau si indikator duanya, maka kita stopkan dulu. Baru kita nyalakan si kontaktor 2 atau indikator duanya, si reverse-nya. Nah, saat reverse menyala, lampunya akan menyala serta kontaktor duanya juga ikut menyala. Maka di sini pada kontaktor 2 juga ikut mengalirkan arus. Jadi si NO yang di sini ada 3 NO yang di sini itu dia akan terhubung, yang mengalirkan arus ke motor dan mengubah arah putar motor menjadi berlawanan arah jarum jam. Nah, jika kita mau menghidupkan si forward, dia nggak akan nyala karena adanya si kontaktor 2 di sini atau NC2 yang mengunci. Jadi kalau misalnya ini kita nyalakan si reverse atau kontaktor 2-nya untuk menyalakan si indikator 2, maka kontaktor NC atau kontak NC di sini dia akan terputus. Jadi yang terhubung hanya si K1 yang di sini. Karena K2 menyala, maka yang ini akan terputus. Nah, kalau misalnya kita ubah si forward yang kita nyalakan, baru kita tekan untuk yang si reverse, juga tetap sama. Karena ada si kontak bantu NC K1 di sini. Itu dia. Oke. Nah, kita balik ke PPT. Jadi kesimpulannya, di mana rangkaian forward reverse merupakan salah satu rangkaian pengendalian motor 3 fasa yang sangat penting dalam dunia industri karena mampu mengatur arah putaran motor secara aman, terkontrol, dan efisien. Dengan memanfaatkan 2 kontaktor dan sistem interlock, rangkaian ini dapat mengubah arah putaran motor hanya dengan menekan tombol kontrol tanpa perlu memindahkan kabel secara manual. Selain itu, sistem interlock memberikan perlindungan tambahan agar kedua kontaktor tidak aktif bersamaan, sehingga rangkaian tetap aman dari risiko hubungan singkat. Nah, melalui simulasi penggunaan aplikasi EKTS, proses belajar menjadi lebih mudah karena pengguna dapat melihat langsung bagaimana rangkaian bekerja saat tombol forward, reverse, ataupun stop ditekan. Pemahaman tentang rangkaian ini sangat bermanfaat bagi saya, serta teknisi, bahkan siswa maupun mahasiswa lainnya, serta praktisi yang bekerja dengan sistem motor listrik. Dengan menguasai rangkaian forward reverse, pengguna dapat mengembangkan kemampuan dalam perancangan sistem kontrol motor yang lebih kompleks di masa depan. Baik, hanya itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan. Jika saya ada pengucapan salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.